warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum ayuhat talabah? Alhamdulillah innana bil khair. Gimana? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Apakah teman-teman kalian sudah lengkap semuanya? Siap sudah. Baik, saya akan mengabsen nama kalian satu persatu. Nama yang dipanggil agar supaya bilang hadir. Denny, Hadir. Hadir, Pak. Awas. Terus terakhir nggak ada? Hadir. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah semoga diberi kelancaran dalam belajar, diberi pemahaman dan pengertian. Amin. Fatihah. Apakah kalian sudah membaca modul yang sudah diberikan kemarin dari Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Berarti kalian sudah siap mengikuti materi pelajaran kita hari ini ya? Iya, Pak. Nah, oke. Coba sekarang begini. Kenapa dalam kehidupan masyarakat perlukan adanya aturan? Karena kalau tidak adanya aturan itu masyarakat akan membuat seenaknya sendiri. Oke, baik sekali. Ada yang mau menambahkan? Silakan, raiskan terlebih dahulu, kemudian di-unmute. Hidup kita itu tidak akan teratur. Jadinya kehidupan kita ke depan akan berantakan dan ya itulah akan hancur. Oke, ya terima kasih atas jawaban kalian ya. Baik anak-anak sekalian, jadi materi kita hari ini adalah tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kompetisi dasarnya adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan indikator pencapaian dalam materi pelajaran kita kali ini adalah 1. Menguraikan pengertian norma, mengidentifikasi macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga, menunjukkan perilaku sesuai norma. Nah, dan yang terakhir adalah menganalisis sifat-sifat norma. Nah, perlu anak-anakku ketahui terlebih dahulu dalam proses pembelajaran ini semua aktivitas anak-anak itu dinilai, baik itu dari segi sikap ya ataupun dari keterampilan juga dinilai. Ya, bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Oke. Siap. Bisa, oke. Bisa. Oke, baik, kita mulai. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang norma. Apa sih norma itu? Jadi, norma secara singkat diartikan sebagai kaidah atau aturan. Kalaupun kita mau memperinci tentang pengertian norma itu sendiri, yaitu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, oke. Jadi, kaidah ataupun aturan yang ada di dalam kehidupan masyarakat itu ada 4 macam. Pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Nah, untuk kemudian macam-macam norma yang ada di masyarakat adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kemudian selanjutnya adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan di sini adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ialah norma hukum. Ya, norma hukum. Apa sih norma hukum itu? Norma hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun penguasa negara. Sifat-sifat norma hukum ini terdapat 2 sifat. Nah, yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Nah, contoh dari penerapan norma dalam kehidupan kita sehari-hari adalah contohnya seperti ini. Nah, bisa dipahami anak-anak ya sekalian?
Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Coba perhatikan gambar yang ada di sini. Fahmi, ada Fahmi. Gambar nomor 1 itu gambar apa, Fahmi? Pelanggar aturan, Pak. Norma kesusilaan. Silakan. Kesusilaan. Norma Kesusilaan. kesusilaan. Bagus. Sedangkan yang kedua itu adalah salah satu contoh pelanggaran norma apa? Ya, silakan. Norma Kesopanan. Norma kesopanan. Norma kesopanan, Pak. 3, norma Norma pelanggaran norma apa? Norma agama, Pak. Yang terakhir, yang terakhir itu nomor 4 itu pelanggaran satu bentuk pelanggaran norma apa? norma Hukum, hukum. Pak. Oke. hukum. Sama hukum, Pak. Norma hukum. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, sudah bisa dipahami ya tentang materi kita hari ini ya. Sudah, Pak. Oke. Oke, sekarang coba kalian cek di chat room. Di situ Bapak mengirimkan contoh kasus ya. Pada kasus-kasus tersebut dijelaskan mengenai suatu pelanggaran. Nah, sekarang yang ditanyakan di dalam kasus tersebut, mengapa atau apa yang menyebabkan kasus tersebut terjadi dan mengapa kasus tersebut masih terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengatasi peristiwa ataupun kasus tersebut agar tidak terulangi. Bisa ya? Bisa. Oke, boleh kalian download di situ tugasnya. Terus untuk menjawabnya kalian boleh menggunakan segala macam sumber yang bisa kalian gunakan baik itu online maupun offline ya untuk mendukung hasil kerja kalian. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Ya, oke. Oke, apakah bisa dikerjakan sekarang? Bisa? Oke. Bisa. Oke, saya beri waktu 5 menit. Kalian bisa langsung browsing di Google atau bagaimana caranya. Ya, boleh kalian menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan referensi itu. Adakah yang sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Oke, coba sekarang bagaimana analisa kamu tentang kasus tentang peristiwa itu? Coba diutarakan. Ya, penyebabnya peristiwa tersebut yaitu sekelompok pelajar melakukan perayaan kelulusan dengan mencoret-coret bajunya atau pakaiannya dan melakukan konvoi di jalan raya. Kasus tersebut adalah adanya rasa ketidakpatuhan sekelompok pelajar tersebut dalam menjalankan perintah pihak sekolah untuk tidak melakukan perayaan kelulusan dengan melakukan konvoi dan mencoret-coret pakaian seragam sekolahnya. Satu ya, bagus sekali Denny sudah mau menyampaikan hasil analisanya terhadap kasus satu ya, tentang pelanggaran apa itu? Tentang pelanggaran norma kesusilaan ya Denny ya? Iya, Pak. Baik, kita lanjut ke kasus 2. Silakan siapa yang sudah selesai dan mau mempresentasikan hasil analisanya? Saya, Pak. Iya. Silakan. Kasus ini menerangkan kasus kesopanan, Pak. Maksudnya pelanggaran norma kesopanan. Iya, Pak. Karena budaya meludah sembarangan itu berasal dari kebiasaan masyarakat di daerah asalnya. Nah, terus solusinya bagaimana? Jika seseorang ingin meludah, dianjurkan untuk melakukannya di toilet dan menyiapkan tisu sebagai wadah untuk membuang. Selanjutnya, melakukan penyuluhan melalui puskesmas untuk mengedukasi warga terkait meludah sembarangan. Dan yang ketiga, menanggapi kebiasaan masyarakat yang meludah sembarangan, bahwa meludah sembarangan bisa dikatakan melanggar etika kesopanan, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali presentasinya. Kemudian dari kasus 3, adakah yang mau menyampaikan? Mau Saya, Pak. mempresentasikan kasus? Kasus Bagaimana? ketiga
menjelaskan pelanggaran tentang norma agama. Oke, norma agama. Oke, silakan. Apa itu contoh kasusnya? Contoh kasusnya seperti apa? Yaitu meminum miras dan memakai narkoba. Oke, ya. Bagaimana hasil analisa Anda? Penyebab terjadinya peristiwa tersebut yaitu adanya rasa ingin tahu khususnya pada remaja, di mana remaja merupakan masa pengalihan dari anak-anak ke remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tetapi rasa ingin tahu yang dimiliki remaja bisa menjadi hal negatif bila mana remaja itu menggunakan rasa ingin tahunya kepada hal-hal yang negatif. Contohnya seperti yaitu minum minuman keras yang berkadar alkohol tinggi yang dapat memabukkan dan memakai narkoba. Karena pada masa remaja merupakan masa pencaharian jati diri, dengan bagaimanapun caranya untuk menjadi jati dirinya sesungguhnya, hal yang dilakukan bisa dengan cara positif ataupun dengan hal yang negatif. Pada masa remaja, ia ingin memperlihatkan eksistensinya di masyarakat. Maka dari itu, terkadang remaja salah mengartikan jati dirinya karena pengetahuannya yang sangat tinggi. Oke, terus bagaimana cara mengatasinya agar hal seperti itu tidak terulang lagi? Bergaul dengan teman sebaya yang berperilaku baik, rajin belajar, rajin beribadah, sering berolahraga, dan mengetahui akibat dari meminum miras. Oke, terus bagaimana upaya agar hal itu tidak terulang lagi kira-kira? Upayanya diantaranya adalah penetapan hukum yang lebih tegas, bukan permainan salam tempel di jalan. Ya, jadinya dari pihak polisi harus ada ketegasan, jangan sampai ada sogok menyogok, dan juga mengadakan sosialisasi terhadap peraturan berlalu lintas, terutama pada sekolah-sekolah. Teman-teman kalian semuanya barusan sudah mempresentasikan ya dengan baik ya mengenai analisa terhadap kasus pelanggaran norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, adakah salah seorang di antara kalian yang mau menyimpulkan dari materi yang kita sudah pelajari hari ini? Ya, silakan. Macam-macam norma dalam kehidupan kita ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke, baik anak-anak, bagus sekali ya Saudara Denny. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ada berapa macam norma di dalam kehidupan masyarakat? Ada 4. Oke, coba sebutkan, Andre. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Perlu anak-anakku pahami bahwasanya penerapan norma dalam kehidupan masyarakat ini sangatlah penting. Nah, dan juga tadi anak-anakku sekalian ini ya, ada beberapa orang itu yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya, hasil analisanya itu sudah, Bapak pikir itu sudah cukup bagus ya. Itu perlu ditingkatkan lagi agar kemampuan menganalisa suatu kasus itu semakin tajam. Baik, sebelum kita akhiri ya, di situ di kolom chat Bapak mengirimkan sebuah tugas yang bisa kalian kerjakan sebagai pemantapan terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Tidak ada hal lain lagi yang mau disampaikan. Kita akhiri saja pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.